para pejuangnya itu dimusuhi, maka tak akan pernah bisa didapatkan sifat dan rahmah. Itu kerugian besar. Di tengah-tengah negeri kita menghadapi banyak sekali masalah yang sampai anak-anak muda Gen Z sekarang ini menyebutnya Indonesia gelap. Nah, itu ya. Dan itu hanya bisa terang dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, karena Al-Quran disebutkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, akan mengeluarkan kalian itu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Indonesia tidak gelap sepanjang dia menggunakan Al-Quran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point, program istimewa di bulan Ramadan ini. Untuk itu kita akan membahas masalah Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan lebih mendalam lagi dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tahu bulan Ramadan ini Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Apa sebenarnya, pertanyaan mendasar, Ustadz, apa sebenarnya fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah ma ba'd. Fungsi utama Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelas atas petunjuk itu, dan pembeda. Pembeda ini penting sekali karena kita itu tidak mungkin hidup tanpa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang halal, mana yang haram. Dalam manajemen itu ada istilah do don't gitu. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kita untuk membedakan semua tadi itu. Dan disitulah fungsi utama dari Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Kita tidak mungkin hidup tanpa petunjuk, dan petunjuk yang pasti tidak mungkin salah, pasti benar. Itu adalah petunjuk dari zat yang menciptakan kehidupan manusia dan alam semesta. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi utama dari Al-Quran sesuai dengan namanya. Quran sebagai pedoman hidup itu kan sering kita ucapkan, sering disampaikan. Tapi kenapa realisasinya itu kok tidak tergambar atau tidak terwujud, terutama dalam aspek kenegaraan, aspek politik, aspek ekonomi seperti itu, Ustaz? Penyebab utamanya adalah bahwa Al-Quran itu tidak pernah disadari secara sengaja untuk ditempatkan sebagai petunjuk hidup kita. Petunjuk di kita secara praktis dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, terlebih dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kenapa bisa begitu? Karena pikiran kita ini sudah kebelanjur dipenuhi oleh sesuatu yang bukan Islam gitu. Sesuatu yang bukan Islam itu bisa berasal dari barat maupun timur, sosialisme maupun kapitalisme. Tapi intinya ya sekuler. Yang memikirkan itu, yang menempatkan akhirnya Al-Quran itu seperti seolah-olah kitab yang betul-betul suci dalam pengertian tidak pernah disentuh gitu. Nah itu yang menjadi soal. Padahal kita ini Muslim yang tahu persis bahwa kalau kita menginginkan kebaikan, baik kehidupan pribadi, keluarga, terlebih dalam kehidupan bangsa dan negara, itu salah satu prasyarat pentingnya itu adalah aturannya harus baik. Selain pemimpinnya atau pelakunya harus baik gitu. Tetapi kalau pelakunya baik sementara aturannya nggak baik, itu nggak akan bisa tercapai. Apalagi kalau sudahlah pelakunya itu korup, aturannya nggak karu-karuan, mesti rusak. Nah itu yang terjadi ini hari. Kesadaran untuk menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk yang praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan negara itu yang tidak ada ini hari. Sebelumnya kita sering mendengar istilah membumikan Al-Quran, dalam pengertian hukum Al-Quran itu diterapkan. Di mana fungsi negara untuk membumikan, tanda kutip membumikan Al-Quran? Ketika negara itu menggunakan Al-Quran sebagai sumber dalam penetapan penyusunan hukum-hukum itu, pengaturan kehidupan masyarakat negara dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya gitu.
itulah namanya membunyikan. Membumikan itu artinya menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pembeda gitu. Dan itu harus dilakukan konsisten. Nabi itu mengatakan ala rohal islami dairatun. Jadi kata Nabi itu bahwa Islam itu berputar gitu. Roda Islam itu berputar. Faduru ma'al kitab haitudar. Selalu kau bersama Al-Quran dimanapun kau berada. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh lepas dari Al-Quran gitu. Sampai kemudian dikatakan ala innal kitab wa sultana sayaf tarikoni. Bahwa Al-Quran dan penguasa nanti suatu hari akan berpisah. Nah, itu. Nah, kapan Al-Quran itu dan penguasa berpisah? Nabi mengatakan yakduna li anfusihim. Jadi mereka itu malayakduna lakum. Dia tidak mengambil keputusan untuk kalian, tapi mereka mengambil keputusan itu untuk diri mereka sendiri. Artinya tidak berdasarkan Al-Quran. Jadi jelas sekali yang kalau dimaksud dengan membumikan yaitu ketika penguasa itu menggunakan Al-Quran dalam mengambil keputusan. Ya, terakhir Ustaz Ismail. Ya. Ada sesuatu yang tampaknya bertentangan gitu ya. Ya. Di satu sisi negara atau istana sering memperingati nuzul Quran gitu ya sebagai suatu yang tiap bulan Ramadan dilakukan ya. Tapi di sisi lain ya negara juga memposisikan orang-orang yang akan memperjuangkan hukum-hukum Al-Quran itu sebagai tindakan yang radikal. Bahkan kita pernah melihat dalam satu sebutlah penangkapan teroris ya yang dituding teroris, di situ Al-Quran ada gitu, seolah-olah jadi barang bukti. Bagaimana Ustaz Ismail melihat hal ini? Inilah satu gejala yang sudah sangat lama terjadi di negeri kita, bahwa agama Islam khususnya itu hanya dipandang atau hanya ditangkap dalam skala atau level simbol itu. Al-Quran simbolik, sholat simbolik, ya kan? Terbukti bahwa turunnya Al-Quran diperingati, tetapi isinya diabaikan. Dan itulah yang sesungguhnya dikeluhkan atau diprihatinkan oleh Nabi. Ya Rabbi inna qaumi tahudu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya umatku itu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dihijrai. Mahjura. Diabaikan. Al-Quran tidak dibaca tidak dipahami tidak diamalkan. Itu diperingati turunnya tidak diamalkan. Yang mengamalkan malah dianggap sebagai melakukan kejahatan dan seterusnya. Itu jelas sekali. Karenanya ini saya kira memang harus dihentikan, tidak boleh diteruskan. So kalau diteruskan kerugian besar. Kalau Al-Quran itu diturunkan itu diantara disebut oleh Allah sebagai sifat warahmah, maka sifat dan rahmah itu hanya akan mungkin bisa dirasakan jika Al-Quran itu diterapkan. Gitu. Dibaca juga tentu saja ada kebaikan, tapi yang paling utama tentu saja diterapkan. Tapi ketika itu tidak diterapkan, apalagi kemudian para pejuangnya itu dimusuhi, maka tak akan pernah bisa didapatkan sifat dan rahmah. Itu kerugian besar. Di tengah-tengah negeri kita menghadapi banyak sekali masalah yang sampai anak-anak muda Gen Z sekarang ini menyebutnya Indonesia gelap. Itu, ya. Dan itu hanya bisa terang dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Karena Al-Quran disebutkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Akan mengeluarkan kalian itu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Indonesia tidak gelap sepanjang dia menggunakan Al-Quran gitu. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang Syahrul Quran di bulan Ramadan ini. Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dipelajari dan dipahami, tapi yang lebih penting lagi Al-Quran itu diterapkan dalam segenap kehidupan kita. Baik individu, keluarga, termasuk negara. Disitulah apa yang disebut dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya orang-orang Islam, tapi juga orang-orang di luar Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.